Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara pagi hari ini melalui tayangan ini. Bapak Ibu Saudara, hari Senin, Selasa, dan Rabu kemarin kita telah belajar 3 hal yang sederhana, tapi saya percaya ini menguatkan setiap kita dalam pengiringan kita pada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan yang memanggil kita, Dia adalah Tuhan yang menguji kita, menguji hati kita. Apakah kita tetap berpegang kepada segala ketetapan dan perintah-perintah Tuhan setelah semua mungkin doa-doa kita dijawab, setelah apa yang kita rindukan Tuhan berikan, setelah apa yang menjadi pergumulan kita sepertinya kita mendapatkan kelegaan atau jalan keluar. Masihkah kita berpegang kepada ketetapan-ketetapan Allah, atau kita telah melupakan semuanya dan kita merasa bahwa kita telah mendapatkan apa yang kita mau dan kita melupakan bahwa Allah lah yang membukakan jalan bagi kita. Karena Allah lah maka semuanya itu terjadi. Nah, hari Selasa kita juga belajar bahwa Tuhan yang menguji hati kita, Tuhan juga yang memanggil kita, mengundang kita untuk kita menikmati persekutuan dengan Dia. Kita ini tidak layak untuk menikmatinya. Firman Tuhan berkata, siapakah yang boleh datang menghadap Engkau? Siapakah yang boleh diam di bait-Mu yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Nah, kategori ini atau klasifikasi ini tidak masuk dalam kehidupan manusia. Semua manusia yang bersih tangannya dan murni hatinya. Setiap manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita bersyukur, firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, kita dibenarkan karena Kristus. Kristus adalah kebenaran kita. Jadi tidak ada orang yang bisa menghampiri Allah, menikmati bait-Nya, kecuali yang punya sorga, yaitu Allah sendiri memberikan perkenanan untuk orang itu boleh datang ke hadapannya. Nah, saya dan saudara adalah orang yang dilayakkan Allah untuk datang menghampiri Dia dan menikmati persekutuan dengan Dia. Kemarin hari Rabu kita juga belajar bahwa Allah lah yang memampukan Abraham untuk bisa percaya kepadanya. Karena Allah itu berintegritas, memegang perkataannya. Allah yang berjanji, Dia bukan hanya mampu berjanji, tapi Dia juga Allah yang menepati setiap janji-janjinya dalam kehidupan Abraham. Tuhan yang sama juga yang berjanji bagi saya dan saudara tentang perlindungan, penyediaannya bagi kita. Dia setia dan Dia tetap melaksanakan segala firman-Nya sampai hari ini dalam kehidupan kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan apa yang sedang kita sama-sama pelajari dalam beberapa hari ini. Saudara, dalam cerita ini kita ketahui bahwa Abraham, ya, seperti kemarin hari Rabu kita juga sudah sama-sama, saya sempat bahas sedikit bahwa Abraham sepertinya dengan mudah bisa percaya kepada Allah, bahwa Allah itu akan menyediakan bagi dia, atau Tuhan pasti Allah akan menyelamatkan Ishak. Tidak mungkin Allah yang sudah berjanji untuk memberikan Ishak, kemudian Allah sendiri yang meminta untuk Ishak dipersembahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi dalam perjalanannya kita ketahui bahwa memang sebagai seorang ayah tidak mudah bagi Abraham untuk berjalan. Bahkan Abraham memikulkan setiap kayu yang akan dipakai untuk mempersembahkan Ishak, dipikulkan ke pundak Ishak sendiri, ya. Saya coba untuk membayangkan kalau itu terjadi, wah, itu butuh hati yang benar-benar kuat, butuh satu niat yang benar-benar kuat dari Abraham untuk mampu melakukan itu. Dan kita juga tahu bahwa latar belakang dari Abraham bukanlah berasal dari keluarga yang percaya akan Tuhan, akan Yahweh yang disembah oleh orang Israel, ya. Karena Abraham berasal dari tanah Ur Kasdim, yang adalah penduduknya adalah orang-orang yang biasa mempersembahkan anak untuk dijadikan korban bagi dewa-dewa mereka. Jadi ketika Allah memberitakan kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak, sebenarnya Allah juga benar-benar ingin melihat hati Abraham. Apakah Abraham telah betul-betul melihat Allah yang hidup, Allah yang berbeda, atau Tuhan dengan cara pandang yang benar, tidak seperti cara pandangnya yang lama tentang Tuhan. Cara pandang Abraham yang lama, di kehidupan yang lama di tanah Ur, mereka biasa mempersembahkan anak-anak untuk menjadi korban bagi dewa-dewa mereka. Nah, ketika Allah memberikan perintah ini kepada Abraham, mungkin Abraham berpikir, wah, jangan-jangan Tuhan yang sekarang ini yang saya ikuti selama ini sama juga dengan Tuhan yang sebelumnya, sama juga dengan dewa-dewa itu. Tapi kita bersyukur karena Allah menunjukkan kepada Abraham bahwa Dia tidak sama dengan Allah yang lain. Dia bukanlah Allah yang lain yang mampu untuk melihat penderitaan terjadi atas orang-orang yang dikasihinya. Kita melihat bersama ayat 13 dan ayat 14 bagaimana Allah menyediakan anak domba untuk menggantikan Ishak.
Tapi yang ingin saya bagikan buat saudara adalah ketika kita mengalami sesuatu dengan Tuhan, ketika kita mengalami satu momentum yang pribadi dengan Tuhan, Allah menyentuh kita bukan hanya di luar, bukan hanya merubah apa yang ada di luar, tapi terlebih dahulu Allah merubah apa yang ada di dalam hati kita. Nah, perubahan ini terjadi dalam kehidupan Abraham berulang-ulang kali. Figur dari Allah yang rusak, yang dibawa oleh Abraham dari tanah Ur, itu menjadi sempurna ketika Abraham mulai berjalan bersama dengan Allah yang hidup. Satu demi satu pemahamannya tentang Allah itu diubahkan. Bahkan di ayat ini, di perikop ini, Abraham bisa melihat Allah sebagai Allah yang menyediakan bagi dia. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah untuk kita bisa menjelaskan kata Jehovah Jireh. Seringkali kita hanya berpikir bahwa Jehovah Jireh adalah Allah menyediakan, God who provide, Allah yang menyediakan. Tapi jauh lebih dari menyediakan, jauh lebih dari penyediaan Tuhan. Kita ketahui bersama bahwa Jehovah Jireh juga berarti bahwa Allah yang memperhatikan kehidupan orang-orang pilihannya. Allah yang berbeda, yang tidak sama dengan Allah-Allah yang lain. Allah yang bahkan supaya umatnya bisa mempersembahkan korban baginya, Allah menyediakan korban untuk dipersembahkan bagi dirinya. Saudara, pengertian ini sangat dalam dan perlu untuk kita renungkan dari cerita ini. Kenapa Abraham mengatakan dalam ayat yang ke-14, Allah menyediakan, yang sering kita ketahui sebagai Jehovah Jireh. Seringkali kalau kita butuh sesuatu, kita percaya bahwa Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Tapi kalau saudara melihat cerita di balik peristiwa di balik nama itu, kita akan memahami kenapa Abraham sampai mengatakan itu. Bukan satu peristiwa yang mudah, sehingga Abraham bisa memberikan nama tempat itu Jehovah Jireh. Biarlah ini menjadi perenungan kita bahwa Allah itu adalah Allah yang berbeda. Dia tidak sama, mungkin kita dulunya bukan orang Kristen atau kita sudah lama jadi Kristen, tapi kita masih melihat Allah yang kita sembah itu sama dengan Allah yang disembah oleh orang-orang yang lain, ya, orang yang ada di kepercayaan yang lain, yang Allahnya itu bersifat seperti transaksional. Mereka harus melakukan ini dan itu untuk membeli kebaikan dari Tuhannya. Mereka harus melakukan ini dan itu untuk membayar sesuatu kepada Tuhannya. Saudara, kekristenan tidak berbicara seperti itu. Kekristenan berbicara tentang Allah yang berkorban bagi manusia supaya kita bisa menikmati persekutuan dengan Dia. Dia menyediakan anak domba pengganti sebagai pengganti untuk Ishak di atas kayu yang sudah dipersiapkan oleh Abraham. Tapi ribuan tahun kemudian, janji Allah yang sebenarnya janji utama Allah untuk keselamatan manusia yang tergambar dari pengorbanan Ishak itu terjadi di kayu salib. Yesus Kristus dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Saudara, kalau Allah dalam kisah Abraham ini, dalam Kejadian pasal 22, Allah menyediakan anak domba untuk menggantikan kebutuhan Abraham akan korban. Supaya supaya Ishak tidak jadi dipersembahkan sebagai korban, Tuhan penuhi di atas kayu salib. Kebutuhan yang paling dalam buat setiap kita, yaitu keselamatan, dilaksanakan oleh Allah dengan memberikan anak domba Allah. Dialah putra Allah yang maha tinggi. Dialah anak Allah yang datang ke dalam dunia, dikorbankan bagi saya dan saudara. Kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan setiap hari, penyediaan Tuhan setiap hari melalui makanan, pakaian, tempat tinggal yang kita pakai. Tapi untuk kita bisa menerima berkat atau kebutuhan yang terutama bagi kita, yaitu keselamatan, hanya bisa kita terima melalui satu pengorbanan, yaitu pengorbanan anak domba Allah di kayu salib. Mari kita sama-sama percayakan kehidupan kita ke dalam tangannya, sebab hanya Dialah korban yang sempurna, korban yang sejati bagi saya dan saudara. Biarlah apa yang saya bagikan pagi hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita. Mungkin kita sedang ada dalam situasi yang ragu, apakah Tuhan mau tolong saya, apakah Tuhan mau untuk memberkati saya. Saudara, saya mau kasih tahu buat kita, seringkali yang membuat kita gagal untuk mengalami Tuhan adalah keraguan kita akan kebaikan Tuhan. Kita lebih percaya bahwa persoalan kita, ketakutan kita itu lebih besar dari kuasa Allah. Seringkali mungkin kita berpikir kalau kita mengalami kegagalan, maka kita akan hancur dan Tuhan sepertinya tidak punya kuasa apa-apa untuk menolong kita. Tapi pernahkah saudara berpikir, mungkin Tuhan izinkan saudara mengalami kegagalan
supaya dalam kegagalan itu kita bisa melihat Allah lebih besar dari segala persoalan, dari segala kegagalan kita. Mungkin dalam kehilangan, dalam kegagalan itu kita bisa menemukan bahwa Allah itu dia tidak sama dengan Allah yang lain. Dia adalah Allah yang spesial bagi kita, pribadi yang spesial bagi kita, pribadi yang menyatakan dirinya secara pribadi buat kita. Sehingga kita tidak kenal Tuhan lagi dari perkataan orang, tapi kita kenal Tuhan dari pengalaman kita pribadi dengan Dia. Saudara tetap bergairah dengan Tuhan, tetap bersemangat, karena Tuhan bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel, tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. God bless you all.